Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Naradewi dengan NIM C1401231066 dari kelompok 7 paralel 2 Praktikum Dasar Genetika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang olah data ikan dan saya di sini dari kelompok 7, maka dari itu saya mengambil data dari kelompok 7, kelompok 8, dan juga kelompok 9. Di sini saya terfokus pada bobot per gramnya. Di sini sudah ada data 3 kelompok. Kemudian kita lanjut di seleksi induk. Untuk seleksi induk tersendiri, saya sudah copy data dari kelompok 7, kelompok saya sendiri. Kemudian di sini saya sudah urutkan dari bobot yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, caranya itu menggunakan jadi di ko- eh, di ko- dipilih semua, kemudian dipencet ini short dan dari large to small supaya dari datanya itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian untuk mencari average-nya itu rumusnya adalah sama dengan average kita pilih dari B3 sampai dengan B32 kemudian di enter akan menghasilkan 147,26. Untuk bobot di atas rata-rata ini kita bisa mengambil data di atas 147,26 untuk bobot di atas rata-rata. Dan di sini di atas 147 itu dimulai dari 152 ke atas, jadi diambil dan di-copy ke sini. Kemudian untuk family ini ada between family dan juga ada within family. Di sini saya mengambil bobot seluruh kelompok. Di sini dari mulai kelompok 7, kelompok 8, dan juga kelompok 9. Situ. Kemudian di sini ada average dari masing-masing data ikan per kelompoknya. Di sini saya menggunakan rumus average yang seperti tadi juga. Jadi tuh ini sama dengan average, kemudian dipilih data dari B3 sampai dengan B32. Kemudian kita enter dan akan menghasilkan 147,26. Di sini kita bisa melakukan hal yang sama pada kelompok 8 dan juga kelompok 9 gitu. Nah, di sini mendapatkan hasil 132,0467 gram dan di sini rata-rata dari kelompok 9 itu 136,3 gunakan rumus yang sama. Di sini kita bisa lihat rata-rata bobot terbesar itu didapatkan oleh kelompok 9 ini. 136,3 gitu. Maka dari itu, untuk between family yang kita ambil itu dari si bobotnya kelompok 9. Nih. Kemudian kita pilih semuanya seperti ini sampai bawah. Kemudian kita copy dan kita paste ke sini gitu. Dan ini sudah diurutkan juga datanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian untuk within family dari kelompok 7, 8, dan 9 di sini adalah data yang diambil dengan data 136,3 gitu. Jadi yang diambil datanya itu dari data terbesar dari kelompok 3 ini dan di atas dari rata-rata hasil data terbesar itu gitu. Jadi di sini saya sudah pilih kayak ini di atas 136 itu dimulai dari 139. Berarti dimulai dari sini sampai ke atas. Kemudian kita pilih, kita copy dan kita paste ke dalam within family ini. Begitu juga dengan kelompok 8. Di sini di atas 136 itu kita bisa dapat 139 sampai ke atas, di copy kemudian paste ke sini. Terus juga di kelompok 9 itu di atas 139 itu ada 140. 136, di atas 136 itu ada 140. Jadi kita pilih dari 140 ini ke atas, di copy kemudian paste di sini gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke bobot di kelompok 7. Jadi di sini terfokuskan pada bobot dari kelompok 7 yang sudah saya copy dari sebelumnya. Kemudian di sini saya sudah urutkan kembali. Jadi caranya itu dipilih semuanya dari atas sampai bawah datanya, kemudian kita bisa
short filter di sini. Nah, nanti ada custom dari highest to lowest gitu. Kemudian jangan lupa untuk mencari standar deviasinya. Standar deviasi itu memakai rumus sama dengan STDEF, kemudian dipilih dari data si bobot tadi, guys. Jadi ini nih, jadi rumusnya itu sama dengan STDEV, kemudian dalam kurung itu data yang ini semuanya kita ambil. Nih, sampai 32. Kemudian kita enter, itu akan keluar 41,88946 gitu. Kemudian lanjut lagi, di sini sudah ada data G0. Di sini saya mengambil sekitar 17 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di sini ada 17 dari data yang sebelah sini. Kemudian kita untuk G0 ini kita juga hitung dari average-nya. Average-nya itu rumusnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi sama dengan average dan kita pilih dari F3 ini sampai bawah nanti sampai di F19. Nanti akan menghasilkan 180,5470588. Kemudian next lagi untuk standar deviasinya juga sama dengan STDEV, kemudian dipilih dari sini sampai bawah, kemudian di enter dan akan menghasilkan 23,8594089. Gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang G1 ini. G1 itu ada rumusnya, teman-teman. Jadi di sini itu pakai sama dengan norm.env dalam kurung rand dalam kurung itu ditutup kurung gitu langsung. Oh shit. Baik, dilanjut kembali. Jadi di sini tadi menggunakan rumus sama dengan untuk G1 ya. Untuk G1 di awal ini kita menggunakan rumus sama dengan norm.env dalam kurung rand dan dibuka kurung tutup kurung lagi. Terus titik koma itu kita pilih dari data yang ini. F21. Yang ini. Si average, kemudian kita titik koma lagi dengan si standar deviasinya. Dan jangan lupa untuk dikunci menggunakan simbol ini. Nah, terus di enter nanti akan menghasilkan data 253,9508. Kemudian nanti ditarik ke bawah, nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian untuk di sebelah sini itu tuh di ini di bold semua di bold. Di pilih semua gini. Di situ di jadi baik dilanjut kembali. Jadi untuk yang G1 ini itu pakai rumus yang ini. Nanti di enter ya. Habis itu ini tuh nanti dipilih semua ya, dipilih kemudian di copy dan di paste. Pastenya itu kita pilih yang paste spesial gitu. Nah, kemudian untuk di seleksi ini itu kita copy aja dari sini datanya, kemudian ditarik ke sini, itu copy paste yang spesial juga. Kemudian kalau udah ada seleksi atau GPS ini, kita bisa hitung lagi average-nya pakai rumus yang sama gitu. Jadi sama dengan average dan kita tarik nih datanya dari K3 sampai dengan K32 gitu. Untuk standar deviasinya sama, itu sama dengan STDEV. Kemudian ditarik dari K3 sampai dengan dari di sini ya, dari sini sampai di bawah. Tuh. Kemudian ini sama dengan data-data yang berikutnya. Jadi ini tuh tetap pakai rumus yang sama. Nanti dia akan menghasilkan angka yang berbeda. Ini kan rumusnya sama nih. Tuh, rumusnya sama.
Terus di sini juga kita pakai rumus yang sama, nanti akan menghasilkan angka yang berbeda. Nah, jangan lupa untuk dihitung juga ini average. Allahu Akbar. Average-nya dan standar deviasinya gitu. Next lagi, kita masuk ke genetic gain. Nah, di genetic gain ini, pertama kita tuh siapin kolom G0, G1, G2, dan G3. Nah, di sini kita hitung rata-ratanya, teman-teman. Di sini itu rata-rata dari ini, data di sini, data di bobot kelompok. Kayak ini nih, G0, kita dapetin dari sini. Oke. Kemudian G1 kita dapat dari, pokoknya di hasil average-nya tuh kita copy semua dari G0 sampai G3 gitu. Nih, ini, terus ini yang hijau, hijau gitu. Kemudian di sini ada genetic gain 1, 2, dan 3. Di sini cara dapetinnya itu dari G1 dikurang dengan G0 dibagi G0 dikali 100. Nanti itu akan menghasilkan ini, 75,420176 gitu. Begitupun yang bawahnya juga, ini sama. Jadi ini tuh G2 dikurang dengan G1 dibagi G1 dikali 100. Kemudian yang bawahnya ini adalah juga G3 dikurang dengan G4 dibagi G4 dikali 100 gitu. Nah, ini sila sama. Kemudian lanjut lagi di data seleksi GPS. Nih. Jadi saya ambil dari yang data yang ketiga nih, yang dari sini. Dari sini kita copy, terus kita paste ke sini. Jangan lupa buat diurutin pakai short and filter. Di sini nanti kalau misalnya kita pilih tuh bisa dipilih semuanya. Terus habis itu di short and filter dari urutan yang large sampai yang kecil gitu. Kemudian ini tuh bisa kita bulatkan guys supaya lebih mudah untuk kita aplikasikan ke chartnya gitu. Jadi ini tuh pakai rumus. Rumusnya itu sama dengan round dalam kurung kita pilih ini ya, pilih ini kemudian dibagi 0,1 gitu. Kemudian kalau udah dapat hasil ini kan kita enter terus kita bakal dapat hasil 218 ini. Ini kan udah bulat ya. Jadi nanti tinggal dikebawahin aja. Tinggal dikebawahin sampai bawah. Kalau udah, terus kita tuh salin beberapa dari sini, salin ke sini secara manual guys. Ini aku salinnya secara manual sampai bawah. Nah, kalau udah ini tuh kita bisa tahu itu kita dapetin berapa dalam satu data seleksinya ini gitu. Jadi di sini ada rumusnya itu sama dengan count if dalam kurung E8 sampai bawah ini guys. Sampai E38. Kita pilih ya. Kemudian kita titik komain lagi sama pilih yang F8 ini. Paling atas, satu aja gitu. Jangan lupa untuk dikunci juga supaya dia tetap tegak. Kemudian di sini sudah ada jumlah-jumlahnya, kayak 218 itu ada satu jumlahnya. Di sini juga ada 175 itu ada dua jumlahnya. Kemudian yang 172 ternyata ada tiga nih jumlahnya, seperti itu. Kemudian untuk ini itu ada rumusnya untuk menentukan sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu pakai average. Average dalam kurung di sini biasa kita pilih sampai bawah lagi terus kalau udah di enter gitu. Nah, ini bakal dapet ini sumbu X-nya 170,7077. Untuk sumbu X ini Y ini itu ada yang terbesar yang jumlahnya terbanyak dan terkecil. Di sini kan terbanyak 3 ya. Jadi saya tulis 3, kemudian terdikit itu ada 0 ya ada 0 di bawah, di 0 gitu. Kemudian untuk bikin chartnya ini kita bisa dengan cara ini. Jadi tuh
sebenarnya kita pilih di sini. Ya, udah. Kemudian kita bisa ke insert dan recommend chart. Dan, oke, kita hapus dulu deh. Jadi pertama kita pilih nih F dan G sampai sini. Ini ada tadi data seleksinya udah dibulatkan dan jumlah datanya gitu. Kemudian kita klik insert, recommend chart, and then kita pilih sketcher. Sketcher inilah paling atas pokoknya sketcher. Terus kita klik OK. Nanti akan timbul nih chartnya. Terus kita klik salah satu titik, kemudian klik kanan, kemudian select data. Nah, kita klik add ini untuk di series, untuk di series X-nya kita pilih di sumbu X. Kita giniin. Untuk sumbu Y-nya kita pilih yang sumbu Y. Ini nih. Nah, kemudian kita klik OK. Oke. Jadi di sini ada dua garis ya. Yang ini menandakan data dan jumlahnya. Ini data. Ini pengukurannya, ini jumlahnya. Untuk yang oranye ini, itu tadi sumbu X dan sumbu Y-nya. Tuh. Sekian olah data ikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.